Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Sri Puji Astuti dalam pembelajaran PKM. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari strategi menghadapi berbagai ancaman di bidang oleh Sosbud-Hankam dalam membangun integrasi nasional. Nah, berikut ini merupakan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran terkait dengan materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah strategi menghadapi ancaman di bidang ideologi. Bahwa dahulu di Indonesia itu terdapat berbagai gerakan seperti gerakan PKI, kemudian gerakan DITI. Nah, gerakan tersebut ingin mengubah ideologi Indonesia ini menjadi ideologi lain. Maka dari itu, strategi untuk menghadapi ancaman di bidang ideologi ini melalui kebijakan dan langkah-langkah politik yang tepat dan intensif untuk mencegah meluasnya pengaruh ideologi lain terhadap ideologi Pancasila. Bahwa ideologi Pancasila ini telah sesuai dengan ciri khas kepribadian bangsa Indonesia. Maka dari itu, jangan sampai ideologi Pancasila ini diganti dengan ideologi lain. Yang kedua, di bidang politik. Di bidang politik ini terdapat gerakan separatisme di berbagai daerah, bahwa gerakan separatisme ini ingin memisahkan diri dari Indonesia yang ingin menjadi negara merdeka sendiri. Maka dari itu, strategi menghadapi ancaman di bidang politik ini melalui dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan ke dalam, yaitu pembangunan dan penataan sistem politik dalam negeri yang sehat dan dinamis dalam kerangka negara demokrasi yang menghargai pluralisme bangsa Indonesia. Dengan menghargai pluralisme, maka masyarakat Indonesia ini akan saling bersatu dan tidak terpecah belah. Kemudian melalui pendekatan keluar ini diarahkan untuk mendinamisasikan strategi dan upaya diplomatik melalui peningkatan peran instrumen politik luar negeri dalam membangun kerjasama dan saling percaya dengan negara-negara lain sebagai kondisi untuk mencegah dan mengurangi potensi konflik antar negara. Selanjutnya di bidang ekonomi, bahwa terdapat ancaman baik secara internal maupun eksternal di bidang ekonomi seperti inflasi yang tinggi, angka kemiskinan yang tinggi, infrastruktur yang belum merata, kebijakan ekonomi yang belum jelas, ketergantungan terhadap asing yang tinggi, kinerja ekonomi yang belum baik, dan daya saing yang rendah. Maka dari itu, perlunya strategi untuk mengatasi hal-hal tersebut, seperti penciptaan lapangan kerja atau program padat karya sebagai solusi untuk mengentaskan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, penciptaan iklim usaha yang kondusif, pemilihan teknologi tepat guna sebagai solusi pemerataan kesempatan kerja. Selain itu, dengan membangun dan menjaga hubungan baik dengan negara-negara utama dalam tatanan ekonomi politik dunia. Yang keempat, di bidang sosial budaya, bahwa adanya globalisasi yang secara global atau mendunia ini pengaruh budaya asing yang masuk ke Indonesia ini menjadi sangat bebas. Adanya akulturasi atau pencampuran budaya asing. Kemudian adanya hal tersebut, pemerintah ini harus menggalakkan program untuk meningkatkan rasa cinta terhadap budaya lokal, serta memberikan batasan terhadap media yang memberikan dampak buruk terhadap bangsa. Selain itu, sebagai masyarakat Indonesia ini
dalam pribadi masing-masing harus bisa memfilter atau menyaring budaya asing yang masuk. Yang terakhir di bidang pertahanan dan keamanan. Di sini bahwa ada ancaman yang mengancam Indonesia ini seperti adanya pelanggaran wilayah perbatasan, aksi teror bersenjata, ancaman keamanan laut seperti penangkapan ikan secara ilegal. Maka dari itu, pemerintah itu harus melakukan strategi melalui usaha diplomasi, perlawanan tidak bersenjata, dan melaksanakan operasi militer. Jadi, menjaga integrasi nasional merupakan kewajiban seluruh warga negara. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.